Balasan orang yang beristighfar Allah janjikan 3. Yang pertama, Allah memberikan jalan keluar atas setiap kesempitan. Tak ada manusia ini yang tidak punya masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali. 6666666. Bank Riau Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali. 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, belikan saya kain kasa. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini sedang puasa. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu guru yang tadi diminta berdiri, murid Bapak Ibu yang dididik dari sejak SD, SMP, SMA tadi, itu pernah mengundang saya ke Siak. Dan syaratnya oleh panitia, Ustadz Somad, boleh diundang, syaratnya kasih mobil 1. Dikasihnya mobil. Panitia tak yakin, diminta mana BPKB. Ada BPKB, Ustadz datang. Mobil itu masih ada sekarang dan dipakai di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Syarat naik mobil itu gratis, syaratnya 2. Sakit, mati. Mobil ambulan. Jadi tak sia-sia Bapak Ibu mendidik, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan buat baik, murid Bapak Ibu buat baik gara-gara Bapak Ibu, maka insyaallah Bapak Ibu juga dapat pahalanya insyaallah. Dan sahabat beliau, Gubernur Riau, Bapak Haji Abdul Wahid MSI. Tadi beliau entah salah sebut, entah sengaja, wallahu a'lam. Memang saya ini dari mulai masa kampanye memang banyak orang salah sebut. Yang diserang orang pun saya juga. Waktu beliau dilantik, saya juga diucapkan orang selamat. Lagu yang paling tepat memang Kamu Salah Orang. Bapak-bapak dari TNI Polri, ketua anggota DPRD, dari BSP, dari BSI, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu,
keluarga besar dari PT Multi Persada Service, PT Tata Bumi Mulia, dan anak grup. Selama ini yang kita tahu anak soleh, anak ibu bapak, rupanya ada anak grup. Saya di mana-mana tausiah, maunya tausiah setelah isya atau setelah tarawih atau subuh. Kalau tausiah menjelang berbuka ini memang saya kurang setuju. Karena banyak jamaah menganggap ustadz itu pelengkap penderitaan. Nah, jadi saya minta bahan yang dipresentasikan supaya tak terasa waktu ini berjalan. Nanti kalau waktu sudah 3 menit lagi mau azan, tolong kasih tahu saya supaya kita berdoa, doa orang berpuasa dikabulkan Allah. Mudah-mudahan para usahawan, bisnismen diberkahi Allah. Rezeki terbuka peluang kerja di Riau ini insyaAllah. Hadir bersama kita guru-guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar, Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Hanafi, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustadz Tatang Yudiansah, dan Ustadz Al-Nafdina. Baik, in fokus. In di dalam, fokus, sengaja ini dipasang biar fokus. Karena kalau ini tak ada, orang fokusnya, kalau Ustadz berceramah yang berbuka, muka Ustadz itu pun macam ayam goreng nampaknya. Nah, baik, next. Terus, Ramadan diambil dari 2 kata. Yang pertama makna Ramadhan itu panas terik. Yang kedua adalah hujan perganti musim. Jadi kalau sudah panas, tenggorokan kering karena tak minum dari pagi, begitu jugalah kita panas tenggorokan ini. Lalu kemudian panasnya itu untuk melepaskan karat-karat. Kalau ada besi, paku, pisau berkarat, itu caranya biar supaya lepas dipanaskan dia. Nah, jadi begitu juga kita sebulan ini dipanaskan, biar supaya lepas karat mata, karat telinga, karat hati. Kalau sudah sebulan dipanaskan tak juga lepas karatnya, 2 kemungkinan. Pertama kurang panas, yang kedua memang karat akut tak lepas-lepas lagi. Mudah-mudahan keluar kita dari Ramadan, lepas kita dari dosa-dosanya. Yang kedua adalah hujan. Biasanya di gurun pasir di Mesir, di Maroko, itu daun-daun itu tak hijau macam tempat kita. Daun itu warna debu, karena banyak hujan debu. Maka ketika datang pergantian musim, turun hujan. Turun hujan, bersihlah daun-daun, hilanglah debunya. Begitu juga kita 11 bulan ini berdebu. Maka insya Allah setelah turunnya hujan Ramadan ini, keluar dari Ramadan, bersih mata, bersih telinga, bersih hati, bersih lisan, bersih pikiran, semangat baru, usaha baru, dengan gubernur baru. Mudah-mudahan berkah insya Allah. Lanjut. Menghadapi Ramadan ini ada 3. Sebelum, sedang, dan sesudah. Jadi sebelum Ramadan itu ada mensucikan diri. Mensucikan diri dengan taubat nasuha. Dan taubat nasuha dengan manusianya silaturahim. Dengan Allahnya taubat nasuha. Jadi taubat nasuha diawali dengan mandi taubat. Itu maka tradisi orang Melayu ada mandi belimau. Kenapa disebut dengan mandi belimau? Karena memang mandinya pakai limau. Belum ada sampo, belum ada sabun. Nah, kenapa mesti pakai limau? Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu di iklan sabun sampo itu, gunakanlah sabun dan sampo limau. Limau bahasa Melayu, bahasa kita jeruk. Kenapa gunakan limau? Karena dengan limau itu kalau disapukan ke kulit, kalau bahasa TV-nya, lepaslah molekul-molekul yang menggumpal di permukaan kulit. Bahasa lembutnya begitu, bahasa kitanya daki. Payah betul mereka bilang daki. Nah, jadi setelah mandi pakai limau tadi, lalu kemudian bersihlah badan, lalu kemudian barulah dia sholat sunat taubat 2 rakaat. Nah, itulah tradisi. Kenapa mesti di sungai? Karena memang rumah orang Melayu di tepi sungai. Nah, jadi kalau saya ditanya, selalu saya katakan ini tradisi yang baik. Lalu kenapa ada Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram mandi belimau? Limaunya tak salah, mandinya tak salah, sungainya tak salah. Yang salah itu ada di beberapa tempat mandi belimau pakai keyboard tunggal.
Saya sampai sekarang belum lagi nampak korelasi apa hubungan taubat mandi belimau dengan keyboard tunggal. Mandinya tak masalah. Yang masalah ke tempat mandi itu baduo dia teban. Berbonceng-bonceng. Nah itu. Nah ini sudah lewat sudah. Lalu kemudian termasuklah hari ini kita menyambung silaturahim. Maka temanya merajut silaturahim, menguatkan sinergi. Jadi sebetulnya silaturahim. Tapi biar sesuai sama pantun, dirubah merajut silaturahmi, menguatkan sinergi. Mungkin panitianya ini anggota HMI. Itu maka ada silaturahmi ujung. Lalu setelah itu di dalam Ramadan. Di dalam Ramadan ini ada siang, ada malam, ada baca Quran, ada zikir, ada sedekah. Lalu kemudian itu setelah Ramadan ada efeknya. Nah, ini yang akan kita jelaskan satu persatu insya Allah. Panjang memang terasa tausiah menjelang Ramadan. Ceramah yang paling panjang itu menjelang berbuka inilah. Itu maka saya mintain fokus. Saya di mana-mana ceramah jarang pakai bahan begini. Tapi kalau untuk menjelang berbuka ini memang. Karena banyak yang jamaah kehilangan konsentrasi. Saya yang berceramah lebih hilang lagi konsentrasi. Baik, next, lanjut. 24 jam kali 30 hari sama dengan 720 jam. Mau diisi dengan apa itu? Itu ada 4 gambar. Yang pertama marah-marah, mobil mengamuk. Yang kedua ngobrol tak tentu arah. Yang ketiga tidur dari pagi sampai petang. Tiba-tiba azan maghrib, Allahumma lakas sumd. Puasa apa yang mau kita persembahkan? Yang mau kita bawa? Lalu bagaimana hasilnya? Bukan ini puasa yang diinginkan. Terus, ada pula model puasa malamnya qiyam. Qiyam itu artinya tak tidur-tidur karena menonton sinetron. Lalu siangnya pula siam. Siam tidur full terus. Kalau sudah terlalu banyak tidur siang, malam tak tidur. Alhamdulillah kami, Pak Gubernur pun baru aja sampai landing langsung kemari. Tak ada sempat tidur. Saya dari mulai bangun pagi sahur, sampailah kegiatan mengajar subuh, sampailah kegiatan pagi tadi di BRK, lalu kemudian kumpul yayasan, lalu kemudian ini, dan habis ketemu dengan Bapak Ibu ini nanti kami langsung ke Duri. Jadi insya Allah semua yang bermanfaat, mudah-mudahan kita istiqomah insya Allah. Terus lanjut. Ini yang lebih parah. Begitu datang azan, langsung berasap, Allahumma lakasumtu. Wa bika amantu ala rizkika abtar. Lanjut. Yang pertama adalah ibadah namanya siam. Siam ini artinya imsak. Imsak itu artinya menggenggam. Menggenggam itu artinya menahan. Jadi yang ditahan itu pikiran, jangan sampai berpikir yang macam-macam, mata, ditahan supaya tidak menengok yang haram telinga, mendengarkan yang baik-baik, nasihat, solawat mulut, jangan sampai berkata-kata yang kasar, sumpah serapah, caci maki, hamun, hamuh, lintasan hati pun ditahan. Ditahan dengan zikir, istighfar dan solawat. Tangan, jangan sampai memukul, menganiaya, menzolimi, termasuk menandatangani yang tidak-tidak. Kemaluan dan kaki. Ini semua kita jaga. Ada sebagian ibu-ibu kalau saya sampaikan ini kata dia, Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya semua ini ditahannya dari mulai pikiran, mata, telinga, dari mulai subuh sampai maghrib, karena memang tak terbuka matanya sama sekali. Bukan itu puasa. Puasa yang dituntut itu adalah kita tetap berinteraksi dengan orang, tetap masuk kantor, tetap bersosialisasi, tapi kita mampu menjaga. Ini namanya siam. Terus, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan cakap, kata, bohong, lusta, tipu, caci maki, sumpah serapah, wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan bohong, tipu, aniaya, zalim, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Tak ada gunanya dia tahan makan minum itu kalau dia tidak menahan perbuatan lisan, tangan, mata, dan kaki. Jadi kalau pegawai itu lulus CPNS, mesti sekian puluh jam dulu LPJ di Jalan Ronggowarsito, kami dulu tahun 2008 saya ikut tes CPNS. Dan kalau kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota ada retreat di Magelang, maka kita pun juga punya ada satu madrasah namanya Ramadhani.
Di Ramadan ini kita melatih dari mulai mata, telinga, tangan, kaki, hati, pikiran, supaya kita fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Diawali dari waktu yang paling mulia, waktu sahur. Maka di waktu sahur itu jangan tidur, jangan scroll. Wabil ashari hum yastaghfirun, memperbanyak istighfar. Sependek-pendek istighfar astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, paling panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhammi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terlalu panjang Pak Ustaz. Buka Google, tulis Sayyidul Istighfar, pilih image, gambar, print. Letakkan di kamar, di dapur, di tempat masak. Tengok 1 hari 2 kali. Tak juga hafal, bakar, masukkan ke kopi. Minum. Insya Allah TBC. Nah, jadi menghafal ini mudah. Apalagi sekarang kita handphone tinggal buka. Jadikan wallpaper handphone, tengok, hafal. Maka ini keutamaan-keutamaan. Maka jangan sampai waktu kosong habis TV, sinetron, internet, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Tapi betul-betul diisi dengan istighfar. Lanjut. Terus, lanjut. Balasan orang yang beristighfar Allah janjikan 3. Yang pertama, Allah memberikan jalan keluar atas setiap kesempitan. Tak ada manusia ini yang tidak punya masalah. Satu-satunya yang tak punya masalah orang gila. Nah, maka kita ini semua punya masalah. Yang kedua, diberikan Allah kelapangan setiap kesusahan. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi memperbanyak istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Berapa kali? Nabi Muhammad SAW beristighfar 100 kali. Nah, inilah masanya kita gunakan tasbih 100 yang kemarin dibeli, pulang dari Makkah, Madinah, belum dipakai lagi karena digantungkan di mobil. Judulnya ketika mobil bertasbih. Mobilnya masuk surga, yang punya masuk neraka. Nah, inilah masanya Ramadan ini, ambil cabut itu gantian-gantian kita mobil. Udah 11 bulan kau bertasbih, ini sebulan ini biarkan aku bertasbih. Kalau bapak ibu malu menenteng tasbih, kemana-mana bawa tasbih, bertasbih pakai tasbih digital. Yang macam cincin dipakai, selalu saya tengok dipakai bapak-bapak ibu-ibu. Bertasbih. Hitung 100, 200, 300, bagus. Itu untuk hitung kita diri sendiri. Banyak juga orang kadang udah bertasbih, beristighfar 100, dipoto pula. Untuk update status. Alhamdulillah sudah 300 pagi ini. Kamu berapa Besti? Cukuplah kita aja sama Allah. Ini bahan ini bisa diminta ke panitia, boleh di screenshot, boleh untuk update status, persediaan 30 hari. Karena 30 slide ini, insya Allah. Lanjut. Lama lagi. Lama betul terasa menjelang berbuka. Jangan sampai tinggal 2 rakaat qobliyah subuh. Udah 7 malam udah lewat dah. Ini malam ke-8. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat qobliyah subuh, rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kulhu. Menengok amal ini jangan tengok. Ini banyak kita ini kadang salah pandang. Kau tak salat qobliyah subuh, tak salat sunat subuh. Syukur aku sembahyang, kawanku tak sembahyang lagi. Nah, ini salah pandang. Kita kalau ibadah ni tengoklah Nabi, orang-orang soleh, tak pernah tinggal qobliyah subuh. Jangan tinggal qobliyah subuh. Apalagi selama Ramadan ni insya Allah tak akan tinggal qobliyah subuh karena sebelum azan kita sudah sampai di masjid. Terus. Waktu menjelang pagi, habis sholat subuh berjamaah di masjid, jangan sampai tak sholat subuh berjamaah di masjid. Karena di hari-hari lain ada alasan tertidur, capek, lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, mati. Tapi selama Ramadan ini, sholat subuh, habis itu duduk. Tak bisa tiap hari karena sibuk hari Jumat Sabtu. Tak bisa Jumat Sabtu, Ahad, hari Ahad. Paling tidak 4 kali kesempatan.
Ini sholat subuh berjamaah. Habis itu duduk berzikir, baca Quran. Apalagi setiap masjid kita ada pengajian. Masjid Raya An-Nur, Masjid Agung Ar-Rahman, Islamic Center di Bengkalis, di Siak juga begitu. Sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Namanya sholat sunat isyraq. Syuruk, waktu terbit matahari. Sholat sunatnya namanya sholat sunat isyraq. Pahalanya macam pahala haji dan umrah. Hadisnya hadis Hasan. Ada dalam sunat At-Tirmidzi. Waktunya 20 menit setelah terbit matahari. Agak-agak 45 menit habis subuh duduk. Biasanya di jam masjid itu ada tertulis. Ini jangan sampai tinggal 2 rakaat. Terus waktu pagi sholat duha. Bisa 2 rakaat cukup. Bisa 4 rakaat bagus. Bisa 6 rakaat istimewa. Tak ada batasan berapa rakaat. Sholat sunat duha 2 rakaat. Ayatnya Pak Ustadz, wadduha. Tak hafal wadduha Pak Ustadz? Tak usah tanya. Kulhu itu aja lah. Nah. Terus. Menjelang siang ada lagi namanya sholat sunat awwabin. Nah, jadi sholatul awwabin hina tarmidul fisal, ketika anak unta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir karena panas matahari. Jadi sholat pagi itu ada 3. Sholat isyraq, sholat duha, sholat awwabin. Bisa 3-3-nya bagus, tak bisa salah satu. Bekal kita spare Ramadan ini jangan sampai kosong hampa. Lanjut lagi. Waktu zuhur, sholat berjamaah di masjid. Apalagi di surau langgar musola kita ada kultum zuhur. Tapi biasa alhamdulillah di bulan Ramadan ini, semakin besar masjid, semakin tebal karpet, semakin dingin AC, itu sebelum zuhur jamaah sudah berdatangan. Dibuka pintu masjid, korban serangan Ukraina sudah bergelimpangan. Jadi ke masjid bukan sekedar mau istirahat tidur siang, tapi juga sholat sunat, qobliyah, sholat subuh berjamaah, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dengarkan kultum zuhur. Kita sendiri punya kalender, kita contreng. Subuh sudah, qobliyah subuh sudah, isyraq sudah, awwabin sudah, duha sudah, qobliyah zuhur sudah, ba'diyah zuhur sudah. Sudah 1 minggu hilang. Sudah 7 hari sudah Ramadan hilang. Jangan sampai 3 pekan lagi masih ada kesempatan. Lanjut. Salat sunat rawatib itu semuanya ada 12 rakaat. Sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2. Itulah dia 12 rakaat. Siapa yang melaksanakan ini kata Nabi, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Man shalla itsnatai asyarata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Jadi yang selama ini belum lagi qobliyah, ba'diyah, hanya fardu-fardu saja, Ramadan ini melatih diri kita untuk ringan. Malamnya tarawih, ada witir, ada tahajud, memang memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ma baina kulli adzanaini shalah. Asar ada qabliyah, maghrib ada qabliyah, isya ada qabliyah. Tapi tak masuk dalam yang 12 tadi. Yang 12 itu disebut dengan rawatib. Adapun yang asar, maghrib, isya itu qabliyahnya tidak muakkad. Rawatib yang bukan muakkad. Lanjut. Tertidur. Qiyamul lail. Ini solat. Isi qiyam matinya tegak. Lail malam. Berdiri di waktu malam maksudnya tak tidur. Diisi dengan apa? Diisi dengan 4. Solat, baca Quran, zikir, muhasabah. Lanjut. Tarawih. Tarawih kita semua alhamdulillah. Mau yang 8 rakaat, tambah witir, nanti pulang ke masjid. Jangan pulang sebelum selesai tarawih. Habis tarawih, sambung witir, baru pulang. Kalau mau dapat pahala solat sepanjang malam, hatta yansharif, sampai imam selesai witir, barulah pulang. Lanjut. Witir, bisa 3 rakaat 1 salam, atau 2 rakaat tambah 1 rakaat. Di Pekanbaru, masjid yang tua-tua, Masjid Senaplan, Masjid Ar-Rahman,
Masjid An-Nur itu memang 2-1. Yang masjid yang baru-baru 3 rakaat. Yang 3 rakaat sah, yang 2-1 afdal. Karena 2-1 itu afdal, takbiratul ihram 2 kali, iftitah 2 kali, tasyahud 2 kali, salam 4 kali. Maka amalnya lebih banyak, lebih afdal. Terserah. Jangan berkelahi gara-gara ini. Lanjut. Rasa-rasa terdengar azan dari tadi. Hatta yansarifa husibalahu qiyamu lailah. Siapa yang sholat tarawih, sambung witir, sampai salam baru pulang, maka dia sudah tercatat qiyamul lail malam. Ini sebetulnya sampai subuh 24 jam amalan ini. Nanti tolong di-share, bagikan ke grup-grup, nanti dibagikan ke yang lain. Untuk edisi lengkapnya bisa ditonton di channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Doa di antara yang makbul adalah doa orang berpuasa sampai berbuka. Tadi saya pesankan 3-2 menit. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah untuk kebaikan Riau, diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Bapak Abdul Wahid diberikan kekuatan, kesehatan zahir dan batin. Diselamatkan Riau menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para usahawan, bisnismen diselamatkan dari riba, usahanya diberkahi sehingga bisa mendirikan pondok pesantren, tahfiz Quran, berwakaf, berinfak, bersedekah. Bapak Ibu guru yang sudah mendidik diberikan kesehatan, amal jariah tetap mengalir. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah diberikan kebaikan dunia akhirat. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, orang tua kami, saudara kami, keluarga kami, tempatkan mereka di surga Jannatul Firdaus. Wala azibat illa zawajtah. Saudara kami, anak-anak muda kami, berikanlah jodoh yang baik-baik. Wala azibat illa zawajtah. Wala raghiban illa anjabtah. Berikan keturunan penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Berikanlah kami takdir yang baik. Allahumma wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, orang-orang yang kau titipkan kekuasaan di ujung jarinya. Jadikanlah kekuasaan itu mendekatkannya kepada surgamu dengan amal soleh ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan Riau dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allah marzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah sehingga kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Waqtim bis solihati a'malana. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Selamat berbuka puasa. Allahumma laka syumtu wa bika amantu ala rizka abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.